Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat. Semangat pagi ini? Semangat. Ya, sesuai kesepakatan kelas, silakan dilihat dulu di bawahnya apakah ada sampah dan silakan rapatkan bajunya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman siapkan. Semua bersiap. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan emosi. Nah, sebelum itu, pada minggu sebelumnya, ingat kita belajar tentang apa? Apa kemarin kita belajar tentang? Sebelumnya, kita belajar mengenai mengenali potensi. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai mengenali potensi tentang gaya belajar yang baik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kelola emosi. Jadi, kegiatan ini bertujuan supaya kita semua anak-anak ibu memahami, mengenali jenis-jenis dari emosi. Kemudian tujuan yang kedua supaya anak-anak ibu bisa menjadi hubungan sosial yang positif. Kemudian tujuan yang ketiga supaya anak-anak ibu dapat mengendalikan emosi sehingga bisa berdampak yang positif. Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan materi ini, untuk lebih semangat kita speaking terlebih dahulu. Nah, SPP-nya silahkan kalian berpasangan dari pasangannya masing-masing. Yuk, nah silahkan berdiri semuanya. Oke, sudah. Nah, permainannya adalah menjauh, mendekat, tanpa. Ya, apa aja tadi? Menjauh, Menjauh, mendekat, tangkap. Jadi kalian perhatikan instruksi dari ibu. Satu orang menjadi penangkap, satu orang yang ditangkap. Silakan tentukan dulu. Siapa yang menangkap, siapa yang ditangkap. Ya, sudah ditentukan? Oke. Nanti dipakai instruksi dari ibu. Kalau seandainya ibu bilang menjauh, maka tangannya menjauh. Kalau ibu bilang mendekat, berarti kan? dekat. Kalau ibu bilang tangkap, berarti kita menangkap tangan teman. Dan teman sebisa mungkin untuk menghindar dari tangkapan. Oke, paham? Kita mulai. Oke, silakan posisikan tangannya. Ya? Ini sebagai mana? Siapa yang menangkap? Oke. Nah, sama ya. Menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ada yang ditangkap? Ada, Bu. Belum konsentrasi nih. Sekali lagi. Oke. Mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Nah, silakan Nah, jadi hari ini kita belajar tentang
emosi. Nah, oke. Ini pada kegiatan hari ini, silakan kalian berpasangan lagi. Silakan dikasih mejanya. Jadi nanti kegiatannya adalah perwakilan silakan maju ke depan. Kalian memilih satu emosi yang ada di tangan ibu. Kemudian setelah itu silahkan kalian ceritakan kepada teman kalian emosi yang sudah kalian dapatkan. Ya, contoh seandainya nikah, maju ke depan, ambil kartu, dapat kartu kaget. Nah, jadi silakan nanti Ika ceritakan ke temannya Wahyu. Kira-kira kejadian apa yang pernah dia alami yang membuat dia kaget atau kaget. Paham? Paham. Ya, silakan keluarkan nomornya masing-masing ke depan. Ingat kan kartunya masing-masing tadi kan? Happy tadi kan? Oke. Nah, ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan kalian ceritakan ke teman kalian sesuai dengan kartu emosi yang telah dibuat. Oke. Silahkan dimulai. Oke, sudah? Oke. Nah, ada yang mau maju ke depan menceritakan tentang ekspresinya yang pernah dialami, emosi yang pernah dialami? Oke, silakan maju ke depan. Nah, silakan ceritakan kira-kira apa yang dialami. Apa maksudnya? Kaget. Oke, kemarin saya berjalan-jalan ke rumah. Aku melakukan Indonesia, tiba-tiba Nesa menjalankan masuk aku lagi. Kalian bergerak sama ada aja. Aku juga mau mandi, jadi aku tidak mandi. Aku buka pintu, lalu dia kaget. Nah, kasih tepuk tangan semuanya. Nah, ada lagi yang mau maju? Ada lagi? Ada? Tidak ada? Ika? Ya, mereka mau maju? Ada lagi? Nah? Oke, sudah tidak ada. Oke, dari kegiatan ini apa yang kalian rasakan? Terus. Jadi kita tahu bagaimana pengalaman teman kan. Ada yang merasa marah, ada yang dapat sedih. Sedih. Nah, jadi kita bisa tahu apa yang dilakukan. Mereka tersebut. Oke, coba silakan perhatikan video berikut ini.
Sebagai penerima sekian, dia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dodi pun melipir dengan hebat oleh Tapi Juliani. Ternyata ada Susi. Dengan heroik, Dodi kontraknya Susi. Tapi pas hasil, sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dodi hari ini. Peristiwa datang dari pergi yang musik terjadi. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi bunuh diri, maka suasana dari dunia akan membuat kendali. Dan itu semakin penting, totalnya dari kompetisi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak proses untuk emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol menggerakkan. Konflik saudara dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pengembangan ketakutan dan rasa terancam. Emosi itu alam jiwa yang menjadi rasa pada dunia. Emosi itu menjadi apa? Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi tidak. Kita tak tidak dengan termometer. Mana sering katanya, itu ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita tidak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang kita belajar cara mengendalikan emosi. Setiap ada peristiwa dan langsung bereaksi, lalu nafas sambil mengamalkan. Kita mulai dengan memang tidak sulit dengan suasana sekitar. Kalau jadi stabilizer, meski tekanan itu aliran listrik tetap stabil. Potas, meski bulan panas, dapat tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu yang filter atau stabilizer? Oke, nah, video tadi. Kalian ingin jadi termometer atau stabilizer? Termometer adalah bagaimana emosi itu dikendalikan oleh lingkungan. Kalau stabilizer bagaimana kita bisa menstabilkan emosi kita. Oke, sekarang kita balik tentang pola emosi. Nah, ada yang tahu emosi itu apa? Perasaan, emosi, perasaan, emosi itu adalah perasaan yang timbul dari reaksi yang timbul dari suatu kejadian. Emosi itu ada berapa? Yang ada di sini sama siapa aja? Kaget itu termasuk dari jenis-jenis emosi. Jadi emosi itu emosi dan sentimen sebenarnya ada kaget, ada marah, ada sedih, kemudian ada senang. Oke, nah kita ibaratkan emosi itu adalah tangan kita. Ya, tangan. Jadi di sini tengah adalah pusat emosi. Kemudian jari ini adalah pengendali emosi. Yang keempat ini adalah logika. Nah, jika keadaan kita seperti ini, logika kemudian pengendali menutup dari pusat emosi, maka diri kita akan mengalami keadaan stabil. Tidak ada perasaan emosi kita stabil, tidak marah, tidak sedih, ya. Emosi kita stabil. Nah, kemudian jika seandainya yang ini tadi tidak menutup pusat emosi, logika kita hilang. Bisa kira-kira jadi menahan pusat emosi? Tidak kan? Nah, tidak. Jadi saat ini kita merasa emosi kita naik, kita merasa marah, jadi kita memukul, kita menendang, kita teriak, kita tantrum. Kenapa?
Karena logika kita sudah tidak jalan, logika kita sudah tidak terkendali, sehingga emosi kita menjadi reaksi yang negatif. Nah, jadi yang harus kita lakukan bagaimana supaya ini bisa terkendali? Apa harus kita lakukan jika kita mulai merasakan emosi? Kita mencoba untuk tarik nafas. Jadi kalau tidak bisa juga tarik nafas, gimana caranya? Berhitung. Nah, kita hitung 1, 2, bagaimana supaya emosi kita terkendali. Jika tidak bisa juga, bagaimana caranya? Dengan istirahat sebentar. Jadi jika kita sudah mulai merasakan emosi, timbul emosi, kita berusaha untuk menekan emosi tersebut sampai emosi tadi, kita harus bisa mengendalikan diri kita supaya emosi yang timbul tidak yang mengarah ke negatif. Tarik nafas, hembuskan. Jika tidak bisa juga berhitung 1 sampai 10 atau 20. Jika tidak bisa juga kita mengendalikan emosi, maka kita istirahat sebentar. Nah, itu cara untuk mengendalikan emosi. Jadi saat mulai marah, saat sudah mulai logika kita sudah sadar logika kita sudah tidak jalan, maka kita bisa mengendalikan. Jadi sebisa mungkin kita harus menjadi stabilizer. Artinya apa? Kita yang mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan kita, bukan keadaan yang mengendalikan kita. Jadi kalau keadaan yang mengendalikan kita bisa sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Tapi kalau kita yang mengendalikan emosi, kita bisa menentukan kemana emosi kita akan negatif atau positif. Oke, itu adalah penerapan emosi. Ada yang mau ditanyakan tentang pengelolaan emosi? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba sekarang bagi kelompok. Kelompoknya berapa teman aja? Kelompoknya kita buat kelompok. Yang silakan kita buat. Oke, sudah? Sekarang kita akan membuat kode emosi. Jadi silakan kalian buat kode emosi sesuai dengan tulisan ini. Ya, sudah silakan mulai buat. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi, ada bisa menunjukkan kegiatan kita pada hari ini? Ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan pada kegiatan kita pada hari ini? Tapi kita harus bisa mengendalikan emosi. Usahakan
kita menjadi stabilizer yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Kita harus bisa mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan kita. Oke. Nah, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.